Pemirsa, tumpukan sampah hingga membentuk sebuah daratan di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara menjadi sorotan di tengah masyarakat. Fenomena yang kerap disebut sebagai pulau sampah ini menjadi ancaman nyata bagi ekosistem pesisir, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas nelayan setempat. Upaya pembersihan memang telah dilakukan, namun persoalan sampah kiriman dari hulu dan belum optimalnya pengelolaan limbah masih menjadi tantangan utama. Kita akan berdialog bersama Muhammad Reza Cordova, peneliti Pusat Riset Oceanologi BRIN, untuk mengupas penyebab, dampak, serta solusi jangka panjang maupun jangka pendek dalam menangani persoalan pulau sampah di ibu kota. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam Mas Reza, salam sehat juga. Mas Reza, tadi sebelum kita berdialog kita sudah menyaksikan informasi terkait fenomena pulau sampah di kawasan pesisir Muara Angke. Dari temuan BRIN sendiri, apa yang kira-kira menjadi penyebab terjadinya pulau sampah di kawasan pesisir Jakarta? Kalau kita membahas terkait masalah sampah, ini selalu dikatakan penyebabnya dari hulu. Sebenarnya hulunya ini apa sih, Mas, dari temuan BRIN? Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan fenomena pulau sampah yang ada di Muara Angke nih, sebenarnya tidak hanya posisinya itu tidak hanya di Muara Angke saja, tetapi sebenarnya terjadi juga di berbagai muara lain yang memang tidak terurus dalam tanda petik ya. Contohnya kayak di Cisadane, bahkan ada beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Tetapi memang tidak terlihat jelas seperti yang ada di Muara Angke gitu. Nah, memang kalau dari riset kami ini menemukan muara ini kan titik akhir dari perjalanan, nggak perjalanan juga sih, tetapi menjadi tempat perjalanan akhir khususnya memang dari darat. Apa yang dibuang di kota, kemudian masuk saluran drainase di sungai, lalu akhirnya masuk ke muara dan pesisir gitu. Nah, sebenarnya pulau yang terlihat dan viral dalam beberapa pekan terakhir ini sebenarnya kayak akumulasi dari berbagai macam masalah pengelolaan sampah yang ada di darat itu yang masih belum selesai gitu. Jadi sebenarnya masalah yang kita lihat ini adalah cermin dari apa yang eh, kita kelola di daratan gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara eh, atau kalau tadi disebutkan apa namanya memang dari hulu, memang yang terjadi itu seperti itu. Jadi kami bahkan menemukan mulai dari Sungai Ciliwung misalnya katakanlah dari hulu itu sampah itu sudah tertumpuk cukup banyak yang ada di sempadan sungai. Kemudian pada saat musim hujan atau misalnya curah hujan itu sangat besar, itu akan membawa sampai ke arah Jakarta. Jadi memang masalahnya itu mulai dari hulu, dari tengah sampai di hilir juga sama. Dan akhirnya karena muara ini kan ini ya apa namanya ada kombinasi arus, kemudian pasang surut, kemudian ada bentuk geografis di kawasan muara itu yang membuat akhirnya sampah itu terpangkap. Jadi kalau tadi saya sempat mendengarkan wawancara dari nelayan ya, itu kan terjadi sebenarnya tidak hanya eh, di 1 tahun terakhir, tetapi memang sudah terjadi dari beberapa tahun terakhir. Tetapi memang semakin lama semakin menumpuk, 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 akhirnya jelas terlihat gitu. Akhirnya terbentuk seperti pulau kecil begitu. Mm-mm. Eh, apakah dari BRIN ini melihat selain memang adanya faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya eh, membuang sampah pada tempatnya, lalu juga memilah sampah sesuai dengan kategorinya, apakah ada variabel lain, Mas Reza, yang bisa dijelaskan oleh BRIN terkait dengan fenomena sampah yang kemudian menjadi pulau sampah khususnya yang terjadi di ibu kota ini? Baik, jadi memang kalau untuk kesadaran masyarakat itu hanya satu variabel saja gitu. Jadi ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Jadi misalnya layanan pengangkutan sampah yang ada di Indonesia itu relatif sangat kecil sekali, bahkan kurang dari 50%. Kalau yang kita bicara katakanlah Jakarta, Surabaya itu besar. Tetapi kalau misalnya kita bicara dari hulunya saja yang masuk ke Kali Adem misalnya, dia relatif sangat rendah. Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang bahkan itu tuh penjemputan sampahnya kurang dari 70%. Jadi ada 30% yang memang akan bocor ke lingkungan. Bahkan kalau dari hasil kajian kami itu menemukan bahwa lebih dari 50% sampah itu sekarang itu dibakar. Jadi relatif lebih mudah bocor. Apalagi bakarnya itu dilakukan sekarang di sempadan sungai gitu. Jadi itu yang memang jadi satu problematika besar. Nah, itu terjadi juga akibat gimana bilangnya? Infrastruktur dari
pengelolaan sampah ini yang memang tidak optimal gitu. Kemudian kalau kita berbicara dari sungai, ini nggak bisa berbicara terkait dengan oh ini wilayah administrasi Kabupaten A, ini wilayah kota A, kota B. Jadi tata kelola antar wilayah ini cenderung kalau yang kami lihat ya memang ada bottleneck di sana. Jadi karena kan Muara ini kan menerima banyak sampah jadi dari wilayah hulu. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara bahkan kalau di Muara Angke itu sendiri berdasarkan dari pola arus dan apa namanya geologisnya di sana itu tidak hanya memang dari darat tetapi menerima juga dari sampah kiriman yang berasal dari sungai-sungai yang ada di sekitar. Berarti dalam hal ini terima dari Tangerang, dari Bekasi seperti itu. Artinya Mas Reza ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah ya, dari misalnya katakanlah mungkin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, lalu juga berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta untuk sama-sama bisa mengelola sampah ini agar tidak menjadi masalah utama di daerah masing-masing. Betul sekali. Jadi memang ya itu tadi sudah kesimpulannya sih sebenarnya kalau misalnya kita bisa bilang ya bahwa memang harus ada kerjasama antar wilayah tersebut. Jadi memang masalah sampah ini kan kalau kita balik nih, ini tidak hanya masalah orang sadar atau tidak, tapi kalau sistemnya bocor, masyarakat yang sadar pun akan tetap sulit berubah karena memang sistemnya itu kalau saya bilang ini sekarang kayak benang kusut, tetapi sudah terlihat oh ini benang kusut yang bagian sini harus dirapikan, di TPA-nya harus dirapikan, fasilitas pengolahannya harus dirapikan, termasuk sebenarnya tidak hanya masyarakat dengan pemerintah saja, tetapi juga misalnya katakanlah kalau yang kami lihat ya karena sampah yang ditemukan terutama di Muara Angke itu cukup banyak yang plastik sekali pakai, kemasan sachet, plastik kresek, plastik tipis lainnya, pokoknya nilai ekonominya itu sangat rendah. Jadi ini seharusnya ada tanggung jawab produsen yang lebih panjang ke sana. Jadi biar lebih pas, jadi biar ada material recovery yang lebih tinggi lagi supaya tidak menjadi sampah. Oke, Mas Reza, kalau misalnya tadi kan Anda katakan bahwa ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di ibu kota saja, tapi juga di daerah-daerah penyangga ibu kota. Ini juga terjadi fenomena pulau sampah, namun tidak terblow up lah oleh media seperti itu. Jika ini dibiarkan secara berkepanjangan, kira-kira apa dampak yang paling signifikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Baik, kalau misalnya kita berbicara dampak sebenarnya ini akan jadi satu problematika ya. Pertama yang jelas ini tidak hanya masalah estetika, bahkan tidak hanya masalah ekologi. Kita yang jelas ketika kita melihat ke daerah yang pulau sampah tersebut, ini pemandangannya tidak enak. Tapi yang jadi problem adalah plastik ini bisa menutupi permukaan air, mengganggu pertukaran oksigen, mengganggu habitat mangrove. Padahal kalau kita lihat nih ya, di selatannya Kali Adem itu adalah kawasan hutan lindung, kawasan Suaka Marga Satwa. Artinya dia bisa membahayakan biota-biota yang memang hidup di sana seharusnya dijaga nih. Termasuk dia ini bisa mengganggu atau membahayakan biota-biota laut yang dapat menelan, menjerat sampah, dan dalam jangka panjang plastik ini bisa pecah menjadi ukuran yang lebih kecil, kalau kita sebutnya itu sekarang mikroplastik, yang jauh sebenarnya lebih sulit ditangani daripada yang besar ini sekarang gitu. Nah, kalau terkait ini, mungkin ini hanya puncaknya ya. Di wilayah lain ini ada banyak yang sama terjadi, hanya tidak masuk ke kamera dan hanya tidak terlalu kelihatan gitu. Kalau misalnya ini sepertinya memang kita harus kita harus melakukan yang betul-betul signifikan dalam mengurangi sampah ini supaya tidak bocor ke lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya ini mudah-mudahan tidak ada tekanan, sehingga kita harus bilang sekarang kalau tidak ada tekanan publik, tidak ada alokasi anggaran khusus, tidak ada evaluasi serius mulai dari hulu sampai hilir, akhirnya sampah ini akan terus bocor diam-diam sampai ke sungai, sampai ke laut, dan kita harus diingat bahwa 70% wilayah Indonesia itu adalah wilayah laut, wilayah pesisir dan laut. Kalau itu terganggu, maka akan mengakibatkan terganggunya kita tidak hanya di ekologi, tapi juga ekonomi, bahkan sampai ke kesehatan manusia. Baik, Mas Reza, kita sudah dengar bahwa cukup signifikan, bukan cukup, sangat berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan dan juga bagaimana nanti di masa depan jika masalah sampah ini tidak ditangani secara tepat dan cepat seperti itu. Dari BRIN sendiri seperti apa solusi rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah selain tadi ada sinergi antar pemerintah provinsi untuk menangani masalah sampah ini. Untuk solusi jangka pendek bisa dikatakan seperti itu untuk menangani permasalahan sampah yang ada di tanah air.
Dari BRIN sendiri seperti apa? Ya. Baik, terkait dengan pengelolaan solusi tadi itu ya, karena tadi sudah disebutkan tuh ada solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang gitu. Nah, kalau untuk jangka pendeknya yang kami pikirkan pertama kita harus bersihkan dulu yang dilakukan sama Pemprov DKI sebenarnya sudah benar. Tetapi jangan berhenti, jangan sampai situ gitu. Nah, seharusnya memang yang dilakukan oleh Pemprov DKI contohnya pemasangan trash boom atau jaring perahan sampah ini sudah bagus dan itu harus direplikasi oleh berbagai macam Pemda atau Pemprov yang ada di wilayah-wilayah yang memiliki sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kemudian tidak berhenti sampai sana, tambah lagi pengangkutan harian, kemudian harus lakukan pemetaan sampah, sungainya yang mana, jenis sampahnya di mana, kapan puncaknya. Jadi ini penting supaya responnya ini tidak reaktif. Jadi nggak nunggu sama kayak sekarang nih yang ditampilkan di video, besar sampahnya kemudian dibersihkan. Nggak boleh kayak gitu. Itu tadi jangka pendek. Nah, kemudian jangka menengah harus melakukan penguatan pengelolaan sampah yang ada di darat. Mulai dari rumah tangga, dari sumber lah. Mulai dari rumah tangga, dari pasar, pelabuhan, pemukiman bantaran sungai, itu harus punya sistem buang yang jelas. Kemudian ada pemilahan, ada pengangkutan rutin, termasuk kan sekarang ada bank sampah nih cukup banyak, TPS 3R, RDF, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa mendukung untuk targetnya pemerintah. Kalau tadi Pak Gubernur Jakarta menyebutkan ini nanti akan untuk PISEL. Ini sebenarnya akan sangat membantu untuk ke sana. Jadi kalau tidak jalan, dia sebenarnya akan ujung-ujungnya balik lagi ke lingkungan dan ujung-ujungnya balik ke muara. Akhirnya akan terbentuk pulau sampah yang lebih luas lagi. Itu jangka menengah. Kemudian yang terakhir adalah jangka panjang, kita harus mengurangi sampah plastik yang berasal dari sumber plastik sekali pakai terutama karena itu memang paling dominan dan paling problematik, dia harus ditekan. Dan ini caranya adalah tadi sudah disebutkan bahwa extended producer responsibility atau tanggung jawab produsen yang diperpanjang itu harus jalan. Pengelolaan sampah juga harus berbasis satu das, satu wilayah ekologi. Jadi bukan batas administrasi kayak Jakarta harus mengelola Jakarta sendiri, Bogor sendiri, tapi tidak bisa. Ini harus dari seluruh dan mulai dari hulu sampai hilir. Nah, sebab problematika tersebut contohnya yang terjadi di Muara Angke sekarang ini memang itu kan jadi contoh sekarang tidak bisa diselesaikan di wilayah pesisir saja gitu. Jadi memang karena memang sampahnya itu datang dari seluruh sistem pemukiman yang ada gitu. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi, saya malah berpikir pembersihan itu perlu, tapi solusinya balik lagi harus ke darat. Kalau aliran sampahnya dari kota ini tidak diputus, pulau sampah ini pasti akan muncul lagi, dan terreplikasi di wilayah lain. Dan itu tentu kita tidak mau hal tersebut terjadi kan. Oke, tentu kita berharap bahwa peran pemerintah ini tidak cukup kalau masyarakat lagi-lagi tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan tentu bagaimana sampah itu bisa dikelola secara mandiri dari rumah dengan cara memilah sampah sesuai dengan kategorinya. Terima kasih Mas Muhammad Reza Cordova, peneliti Pusat Riset Oceanologi BRIN, sudah berbagi pandangan bersama kami di Laporan 8 Petang. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam.